Halo adik-adik SMA yang sekarang lagi belajar tentang fungsi rasional. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimanakah menggambar sketsa grafik dari fungsi rasional. Menggambar grafik fungsi rasional tidak jauh berbeda seperti menggambar grafik fungsi yang lain, seperti fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi trigonometri. Umumnya kita mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian titik-titik bantu. Menggambar fungsi rasional tidak jauh beda. Kita contohkan untuk fungsi fx sama dengan s kuadrat ditambah 2 per s kuadrat dikurang 4. Kita mulai dengan mencari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X atau selanjutnya cukup dengan tipot saja. Dan terkadang titik potong sumbu X disebut juga sebagai x-intercept. Itu dengan cara menolkan y-nya. Kita nolkan fx-nya. Y dinolkan. Berarti bisa kita buat kalau 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat dikurang 4. Kalikan bersilang, berarti kita dapat 0 sama dengan x kuadrat tambah 2. Maka kita bisa bilang x kuadrat sama dengan negatif 2. Ada suatu bilangan dikuadratkan, ternyata bilangan negatif. Wah, tidak ada bilangan real seperti itu. Dengan kata lain, titik potong sumbu X-nya tidak ada. Kesimpulannya, titik potong sumbu X tidak ada. Sekarang kita lanjut untuk titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y, berarti X-nya sekarang yang dinolkan. Titik potong sumbu Y disebut juga sebagai Y-intercept. Ya, kita eksekusi. X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2, 0 kuadrat dikurang 4. Kita dapat kalau Y sama dengan 2 per negatif 4 atau negatif setengah. Artinya apa? Titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif setengah. Nah, ini titik potong sumbu Y-nya. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif setengah. Selanjutnya, coba kita cari asimtot. Karena fungsi rasional umumnya memiliki asimtot, entah asimtot vertikal atau asimtot horizontal. Untuk asimtot vertikal, maka penyebut yang x kuadrat kurang 4 itu dinolkan. Untuk mencari asimtot vertikal, penyebut dinolkan. Tapi sebelumnya dia harus ke bentuk yang paling sederhana duluan. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Itu berarti x sama dengan plus min 2. Artinya asimtotnya ada 2. Mana itu? Asimtotnya boleh 2, asimtotnya negatif 2 juga. Oke. Selanjutnya, seandainya kita mau cari asimtot horizontal. Ya. Untuk asimtot horizontal. Ya, ini tadi saya buat dulu keterangannya. Ini tadi asimtot untuk yang tegak. Sekarang untuk asimtot yang horizontal atau yang datar atau yang datar. Maka fungsinya dilimitkan menuju tak hingga. Y sama dengan limitkan fungsinya menuju tak hingga. Berarti limitkan menuju tak hingga yang s kuadrat tambah 2 per s kuadrat kurang 4. Ingat yang dipelajari sebelumnya, kalau ini disubstitusi menjadi tak hingga per tak hingga, dikerjakan cepat dengan cara abaikan suku-suku yang bukan suku tertinggi atau fokus dengan suku yang tertinggi. Tinggal s kuadrat per s kuadrat
tinggal 1. Jadi asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 1. Selanjutnya, kita mencari titik-titik bantu. Kita akan mencari titik-titik bantu. Ya, titik bantunya titik-titik yang kita butuhkan untuk membuat kita dengan yakin menggambarkan sketsanya. Ya, biar kita lebih terarah menentukan titik bantunya, boleh kita buat dulu titik-titik yang sudah kita temukan itu pada koordinat kartesius. Oke, saya sudah menyiapkan koordinat kartesiusnya. Tadi kita memiliki dua asimtot tegak, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Ini dia, X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Terus titik potong sumbu Y 0, negatif setengah. Di sini misalnya 1, berarti di sini 0, negatif setengah. Kemudian asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 1. Ini tadi negatif 1 ya. Ya, selanjutnya kita akan mencari titik-titik bantu seperti yang saya bilang tadi, biar lebih terarah. Udah langsung kita masukkan titik-titik yang khusus. Boleh kita bilang titik-titik yang pertama tadi, titik-titik yang khusus. Sekarang ke titik-titik yang merupakan titik bantu. Kita akan penasaran bagaimana kalau X-nya dengan kita ambil 1. Ya. Ini ada titik yang dilalui kurva. Bagaimana kalau kita ambil X-nya 1? Kira-kira seperti itu. Kalau kita ambil X-nya 1, kita masukkan ke fungsinya tentunya. Coba saya tulis ulang fungsinya. Y sama dengan S kuadrat tambah 2, S kuadrat kurang 4. Tadi persamaan fungsinya, fungsi rasional Y sama dengan S kuadrat tambah 2, X kuadrat dikurang 4. Kalau kita ambil X sama dengan 1, kita akan dapat Y sama dengan 1 kuadrat tambah 2, 1 kuadrat kurang 4. Itu berarti kita dapat Y sama dengan 3 per negatif 3. Kita dapat negatif 1. Artinya kurvanya akan melalui titik 1, negatif 1. Ya. Coba kalau kita ambil yang negatif 1. X sama dengan negatif 1. Kalau kita ambil X sama dengan negatif 1, hasil yang sama akan kita dapat. Kenapa? Karena kebetulan setiap X-nya dalam bentuk kuadrat. Jadi kita akan dapat ini negatif 1. Berarti dia akan melalui titik negatif 1, negatif 1. Dia akan melalui 1, negatif 1, kemudian negatif 1, negatif 1. Dari situasi ini udah langsung bisa kita dengan yakin menggambarkan sketsanya. Kenapa? Karena ini kan asimtot tegak, ini asimtot tegak, ini dilalui. Berarti dengan yakin kita bisa menyatakan bahwa grafiknya yang bagian ini berbentuk parabola. Ya. Selanjutnya, kita akan memilih titik bantu untuk X sama dengan 3. Kita akan penasaran, ini kan asimtot tegak. Ini asimtot horizontal. Kita akan penasaran di bagian X sama dengan 3 akan bagaimana kurvanya. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Oke, kita langsung ambil saja X sama dengan 3. Kalau kita ambil X sama dengan 3, kita akan dapat Y sama dengan 3 kuadrat ditambah 2, 3 kuadrat dikurang 4. Akan kita dapat nanti Y-nya
sama dengan 2/1/5. 2/1/5. 3 kuadrat 9 tambah 2 11. 11/5. Oke. Berarti dia melalui titik 3,21/5. Di sini 2. 2/5 anggaplah di sini. Seandainya kita ambil X sama dengan negatif 3, hal yang sama juga akan kita dapatkan. Y sama dengan 21/5. Kenapa? Kok sama aja positif dengan negatif? Karena setiap X dikuadratkan. Ya, jadi kalau kita ambil negatif 3, dia akan memberikan hasil yaitu 2/5. Ini asimtot horizontal, ini asimtot vertikal. Berarti kita bisa dengan yakin menyatakan kalau fungsinya kira-kira akan jadi seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita kurang yakin, bisa aja kita tambah titik-titik bantu yang lain. Misal kita ambil X sama dengan 4, X sama dengan 2,5, X sama dengan negatif 2,5, X sama dengan negatif 4, dan seterusnya. Tapi kalau bagi saya sendiri, titik-titik yang sudah kita lakukan itu, titik-titik yang sudah kita cari itu sudah cukup untuk menggambarkan sketsanya. Ya, boleh kalau kita penasaran mengkonfirmasi hasil pekerjaan kita dengan GeoGebra. Ya, kita buka GeoGebra-nya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat dikurang 4. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan GeoGebra, dia tidak jauh berbeda. Ini dia. Bisa kita lihat kalau asimtot vertikalnya X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Untuk asimtot horizontal X sama dengan 1. Ya, ini tadi yang seperti parabola itu. Kemudian ini bagian kurva yang lainnya. Biarpun sudah ada alat bantu atau software untuk menggambar fungsi dengan mudah, tapi sebaiknya tetap kita harus mampu menggambar dengan manual. Jadi demikian perjumpaan kita buat hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dukung saya untuk membangun channel saya dengan like dan subscribe. Terima kasih.